touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan. Hari ini kami berada di SMP Negeri 45 Medan dalam rangka mewawancarai dan mengobservasi bagaimana jalannya proses pembelajaran motorik hasil di sekolah ini. Nah, sebelum kami memulai observasi dan wawancara kami akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Sabda dan nama dulu. Nama saya Siti Natul. Nama saya Rafli Nuratuba. Yaitu adalah di sini saya bertanya mengenai psikomotorik psikomotorik olahraga. Pertama pertanyaan saya, Pak, apa tadi psikomotorik olahraga diterapkan pada siswa-siswa? Bagaimana menerapkan psikomotorik olahraga pada siswa-siswa? Oke, stop. Ini sudah ada beberapa pertanyaan terkait psikomotorik olahraga lintas untuk siswa-siswa yang sekolah. Pertanyaan pertama, bagaimana psikomotorik olahraga dan siswa? Oke, pertama kita lihat dulu kita pakai. Misalkan sudah pakai jadi siswa itu harus lebih variasi ya, untuk variasi dalam pembelajaran. Jadi psikomotorik anak itu lebih banyak ya, variasi pembelajaran, kemudian menggunakan alat-alat itu jangan kita pelit sama anak. Ya, kalau misalnya ada yang kita memperdayakan sama anak itu alat-alat kita suka kelas 9 sebelum datang ke pada saat pembelajaran itu kita harus banyak lebih variasi dalam pembelajaran. Sepak bola ya, kemudian divariasikan dalam permainan, kemudian dribble dalam basket variasikan, jadi tidak ada menonton ya. Pertanyaan kedua, bagaimana kita menentukan hasil dari tes psikomotorik olahraga pada siswa-siswi? Yang pertama, kita harus tahu instrumen tesnya dulu. Kita mau ngapain? Nah, instrumen tesnya itu di dalam materi pembukaan tesnya. Nah, kita mau ngapain aja instrumen tesnya. Nah, contoh kita buat safety training, atau kan safety training. Bisa kita pakai untuk tes, harusnya sit up, kemudian lari 3 meter, kan? Itu tes. Kemudian dulu, kemudian di situ kita tahu hasilnya, anganannya. Apakah yang berhasil mencapai target atau kurang? Kalau di SMP 45 ini alat dan bangunannya cukup lengkap. Pertama kita kan lapangan dasar dan alat-alatnya itu sudah lengkap. Ya, seperti pool, marker, bola itu banyak. Kemudian kalau alat atletik itu banyak. Nah, di sini cukup lengkap kan, sarana dan prasarana. Perkembangan siswa kita ini sudah cukup bagus karena di sekolah kita ini siswa itu sangat aktif di dalam bidang olahraga. Nah, sekolah kita ini sudah banyak prestasi yang dicapai dan sekolah kita ini ada aktif juga banyak. Nah, kalau kita perkembangan cukup bagus untuk istilah apa ya, istilah aspek ini. Apakah kami membutuhkan untuk kendala sendiri sudah pasti ada, tidak bisa ditebak ke arah kendala yang pasti ada. Pada saat pembelajaran masih ada siswa yang baru kita bilang pengennya 100% mengikuti, atau ada yang tidak mengikuti secara maksimal. Nah, mungkin itu ya atau dari malas atau apa gitu kan, yang bisa pastikan. Kan jadi peningkatan. Ketika kita melakukan tes pertama, saya pribadi pada saat melakukan tes, ya, itu tidak hanya cukup satu kali tes. Nah, saya harus melakukan yang namanya revisi ulang, ya, tes lagi. Tes pertama hasilnya contoh, di tes yang berat. Di tes balikan 4, di 4 balikan 2,
Nah, pada saat tes kedua itu meningkat, ya. Contohnya itu dulu ada tarikan bunga, sudah pasti ada peningkatan untuk tes kedua. Dan mereka sasaran apalagi di nempel-nempel dengan gula. Terima kasih waktu yang Cuman di sini sarana dan perlengkapan ingin digunakan sebagai alat psikomotorik pada psikologi ini lengkap dan dapat membantu anak untuk belajar psikomotorik olahraga di sekolah ini. Di sini seperti ada bola voli, bola tenis, di sini ada bola futsal, marker, pun, dan ada beberapa perlengkapan lainnya seperti bat, racket, dan net yang akan dipasang jika ada waktu dan kesempatan proses pembelajaran jasmani selanjutnya.